Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast, tempatnya opini kamu. Nah, di episode kali ini, kalian balik lagi nih ketemu sama aku, Frisa Marcelia. Nah, di sini aku nggak sendiri nih. Aku masih temenan sama Kak Riko di tema kita spesial Valentine. Yeay. Tepuk tangannya dong, teman-teman dong. Mainkan sedikit dong guys gimmicknya biar ramai. Biar ramai ya. Nah, kalau kemarin tuh kita udah bahas tentang Love Hunter. Nah, mungkin aku mau tanya dulu kali ya ke teman-teman yang ada di YouTube kita ini, udah dapat belum nih pasangan Valentine-nya? Kan kemarin temanya udah Love Hunter ya, Kak. Siapa tahu dari episode kemarin teman-teman langsung, aduh, Valentine ini aku harus punya pacar, aku harus ngedate nih. Nah, tapi di episode kali ini kita mau sedikit membahas sesuatu yang berbeda, Kak. Kebalikan dari Love Hunter. Yes. Aku mau bahas tentang fenomena di mana remaja-remaja sekarang tuh malah mempertanyakan, kenapa ya aku harus nikah? Nah, ini tuh kalau teman-teman ada yang ngerasa kayak gitu juga, boleh nih share cerita teman-teman di komen di bawah ini. Nah, di episode kali ini aku tuh akan nanyain ke Kak Riko beberapa pertanyaan tentang fenomena kenapa orang-orang sekarang tuh takut untuk menikah, takut untuk berkomitmen. Dan ternyata banyak juga ya teman-teman kita yang ngerasa kayak, duh aku belum siap nih nikah, atau malah kayak aku udah ngerasa puas nih dengan diri aku sendiri, ngapain ya aku harus nikah kan ribet, menyentuhkan lagi nih dua orang berbeda menjadi satu. Nah, aku mau nanya nih sama Kak Riko, menurut Kak Riko biasanya alasan apa sih yang bikin anak-anak muda itu takut untuk mulai pacaran, takut untuk membangun suatu komitmen, dan biasanya apa sih Kak penyebabnya kenapa anak-anak muda tuh berpikir seperti itu? Ya, yang pertama kan udah terlalu nyaman sendiri biasanya. Udah nyaman sendiri, udah yang tadi ya, kalau kita di episode kemarin sebelumnya itu kita bahas tentang banyak orang-orang yang udah penuh sama Tuhan, tapi itu sangat tricky sekali karena di sisi lain waktu dia merasa udah penuh, kadang dia udah nggak butuh orang lain, dan karena dia udah merasa nyaman sendiri dan ya udahlah gue enakan sendiri, ya udah dia mau hidup sendiri. Atau yang kedua adalah kan dia nggak mau ribet. Karena ngurus diri sendiri aja sudah rumit, apalagi ada satu orang lagi yang datang dan kita harus mikirin dia, harus fokus sama dia juga. Jadi dia nggak mau ribet. Terus yang ketiga, kenapa anak muda juga pada akhirnya nggak mau menikah? Karena trauma atau luka. Ya itu bisa terjadi karena keluarganya sendiri. Dia melihat bagaimana kehidupan keluarganya, dia melihat papa dan mamanya, atau dia lihat mungkin teman-temannya di sekeliling dia yang waktu udah mulai menikah dia bilang, aduh lu menikah ntar dulu ya, mending lu gak usah nikah, ribet, menikah itu neraka, misalnya kayak gitu. Jadi informasi-informasi itu adalah benih yang buat pada akhirnya dia pikir ya udah gue ngapain gue menikah. Nah, dan juga mungkin dia pernah punya pengalaman misalnya dalam hubungan pacaran, dia terluka, dia disakitin sama pacarnya, sehingga dia punya keengganan untuk menjalin hubungan kembali. Ya, jadi ya udahlah, gue mendingan gue hidup cuma sekali. Gue hidup cuma sekali, jadi ya gue udah mau maksimal aja, gue mau hidup buat diri gue sendiri, gue bodo amat di orang lain. Nah pada akhirnya dia punya ketakutan atau keraguan untuk menjalani sebuah yang namanya pernikahan. Jadi kalau dari aku sih tiga alasan itu ya, karena dia udah nyaman sendiri, dia gak mau ribet, atau dia punya trauma atau luka. Gitu. Aku sepakat sih Kak, soalnya kalau aku pribadi sebenarnya sih bukan kayak takut pacaran atau berkomitmen, tapi takut kalau misalkan aku harus menghabiskan waktu aku tuh untuk berkompromi terlalu banyak dengan sifat orang lain yang tiba-tiba hadir nih di hidup aku. Kan pasti kan kalau kita pacaran, membangun sebuah hubungan kan itu pasti kita berkompromi dengan kekurangannya dia, tabiat-tabiatnya dia. Dan iya sih kalau misalkan aku survei nih dari teman-teman aku, salah satu alasannya nih mereka nggak mau pacaran, ribet lah, kita jalanin aja dulu. Iya. Yang penting kan rasa pacaran. Benar. Nggak perlu komitmen, jadi nggak perlu ngabarin. Karena kalau cewek kan, duh dia belum balas chat aku nih, pas sama cewek lagi, ribet ya. Iya. Membangun hal-hal yang nggak perlu gitu. Atau jagain jodoh orang, nah itu lagi kan. Waktu investasi terbesar ya, jagain jodoh orang ya. Investasi waktu, tenaga. Itu investasi bodong. Gue sepakat. Enggak. Ini Kak, harus traktir. Iya. Gak apa-apa. Kalau aku sering menyebutnya setiap season ada reason dan setiap season ada person. Jadi ya mungkin hadirnya dia di masa lalu kita bukan untuk jadi pasangan hidup, tapi cuma jadi pengalaman hidup dan gak apa-apa.
Gitu. Tenang, sabar. Jadi curhat nih. Emosi Anda kayaknya ya. Ini coba dengan baju saya warnanya merah ini berapi-api. Waduh. Ini bukan lagi gongsi-gongsi ya. Waduh, oke. Aku pikir habis ikut kongres. Enggak ya? Jadi nggak enak mau nyebut partai. Nah Kak, kalau misalkan kita tuh ternyata akhirnya memulai nih untuk pingin punya hubungan lah, tapi ternyata orang yang kita deketin nih, dia tuh tipe yang aduh nggak deh, gue nggak mau komitmen, gue nggak pacar, kita jalanin aja kayak gitu. Tapi kan ada orang yang tidak bisa menjalani sesuatu yang tidak jelas ya Kak. Nah itu gimana sih Kak cara kita bisa memahami seseorang yang ngerasa tuh dia nggak mau pacaran, dia nggak mau nikah, karena dia ngerasa kayak udahlah cukup diri gue sendiri aja, gue udah bisa melakukan semuanya sendiri, secara finansial gue juga udah cukup, terus gue juga masih banyak yang mau dikejar. Kan kita kan sebagai manusia kan nggak bisa terus-terusan hidup sendiri, kita kan pasti pada masanya kan merasa kayaknya gue butuh pasangan deh. Nah kalau misalkan nih Kak kita ada di situasi itu atau kita dekatin orang yang kayak gitu, tuh gimana sih Kak cara kita memahaminya? Siap. Yang pertama gini, kita harus kasih pemahaman bahwa kita hidup itu dalam rencana Tuhan, harus dalam rencana Tuhan. Kalau hidup untuk diri kita sendiri, ya kita pada akhirnya nggak membutuhkan Tuhan. Goalnya kita mengandalkan Tuhan dan hidup untuk Tuhan adalah kita hidup dalam rencana Tuhan. Dan salah satu rencana Tuhan adalah membuat kita tadi serupa seperti Kristus. Apalagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, goal utama kita adalah menjadi serupa seperti Kristus. Nah untuk beberapa orang, dan aku pun sempat mengalami hal demikian, gak mau nikah gara-gara takut rasa sakitnya, takut rasa lukanya. Aduh udah malas ribet udahlah kepikiran nanti dia sama siapa, tuh kan dia nggak balas chat, tuh kan dia online tapi kok nggak, malas gitu-gitunya gitu loh. Tapi justru hal itu memang perlu kita hadapi, tujuannya adalah untuk memperbaiki hati, dimana kita akhirnya dibentuk oleh Tuhan untuk jadi serupa seperti Kristus. Dan biasanya kan kita itu paling potensi merasa disakiti terhadap orang-orang yang paling kita sayangi. Nah, waktu pacaran, waktu menikah, mereka sangat kita cintai dan mereka lah yang paling berpotensi menyakiti. Tapi justru mereka juga lah menjadi tanda kutip ya, wadahnya Tuhan untuk membentuk kita jadi serupa seperti Kristus. Karena gimana kita mau belajar mengasihi kalau kita nggak disakiti? Atau kita terluka karena ekspektasi sendiri? Aku setuju sama itu, karena biasanya kalau menurut aku ya, dia ada orang yang merasa disakitin sama pacarnya, karena kan ada ya Kak, quotes kayak orang yang paling bisa menyakiti kita adalah orang yang paling dekat atau orang yang paling kita kasih, karena sebenarnya itu bukan karena sikap mereka aja, tapi kita berekspektasi untuk mereka tidak pernah menyakiti kita. Dan ternyata turns out ya manusia kan nggak ada yang sempurna, ada yang menyakiti kita. Aku setuju sih sama yang Kakak bilang soal ekspektasi kita ke orang lain. Jadi sampaikan itu aja ke dia supaya dia memahami hal itu, bahwa kamu hidup untuk rencana Tuhan. Apakah ini keputusan kamu? Karena kan di Alkitab pun dicatat bahwa ada orang yang memutuskan untuk nggak menikah, tapi ada orang juga yang sudah direncanakan untuk menikah. Jangan sampai dia tidak memutuskan mau menikah gara-gara luka, ya, atau gara-gara egonya sendiri, gara-gara takut konflik. Padahal buat aku itu konflik itu baik banget ya. Konflik itu sangat baik. Dalam hubungan justru konflik sangat memurnikan kita. Jadi kita bahkan belajar mengasihi dengan orang yang terdekat dengan kita. Yaitu, dan salah satu wadah untuk kita diproses di area sana adalah pernikahan. Gitu. Oke, berarti kita kasih pemahaman nih ya ke teman kita ataupun mungkin diri kita sendiri yang lagi, teman-teman yang lagi nonton, bahwa sebenarnya jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru ya, karena kalau nggak dimulai gimana kita mau tahu? Kayak lagu yang lagi ngetrend di TikTok. Apa tuh? If we never try. Oh gitu. Benar-benar. Atau kita terlalu nyaman dengan zona nyaman sebenarnya. Dan kita, ada di bubble kita sendiri ya. Betul. Jadi kita nggak akan pernah bisa bertemu dalam zona nyaman. Kita hanya akan bisa bertemu dalam zona iman gitu loh. Jadi itu penting kita untuk keluar dari zona. Kan kayak gitu kan zona nyaman banget ya. Iya. Nggak mau ngambil resiko. Udahlah ngapain. Jadi sayang aja, kasih pengertian tapi jangan paksakan dia ya. Ya, karena di dalam kita menjangkau orang, bagian kita adalah mengasihi dia, bukan mengubah dia. Jadi kasih pemahaman, kasih pengertian, dan abis itu bilang ke dia aja, apapun pilihan kamu mau nikah atau enggak, gue tetap berdiri buat lo. Karena pada akhirnya kita nggak bisa kendalikan orang, kita bisa mengendalikan diri kita, dan kita pada akhirnya hanya bisa mengasihi mereka, bukan mengubah mereka. Karena bagian mengubah adalah bagiannya Tuhan, tapi bagiannya kita menyampaikan kebenaran. Oke, aku sepakat sih, tapi aku yakin sih dengan kita mengasihi dia, pasti nanti itu akan membuat
percikan-percikan dari diri sendiri untuk kayaknya aku harus merubah pola pikir aku deh. Yeah. Nah, Kak, tadi kan Kak bilang nih, kalau misalkan yang bikin orang gak mau nikah tuh biasanya tuh dia punya trauma atau misalkan dia tuh udah nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, itu gimana sih Kak caranya kalau misalkan kita harus menghadapi posisi dimana kita tuh punya trauma nih, akhirnya kita gak mau nikah, kita lihat mungkin keluarga kita dari latar belakang yang misalkan broken home, broken divorce, atau kita suka denger nih teman-teman kita tuh cerita, aduh ternyata pernikahan tuh nggak sebagai itu ya, it's a trap ternyata Atau misalkan aku punya cerita nih teman aku tuh dia tuh lawyer Kak, jadi dia tuh sering banget nanganin kasus perceraian dan sampai akhirnya dia di posisi bahwa, gue takut dia jadinya nikah karena ternyata nikah tuh nggak indah ya, ada yang KDRT, ada yang ternyata suaminya nggak bertanggung jawab, sehingga dia di posisi yang sampai punya anak tapi nggak bisa sekolahin anaknya, itu kan jadi apa ya? Trauma dan pemikirannya sebenarnya itu nggak terjadi langsung ke dia, tapi itulah yang dia lihat sampai dia memutuskan untuk seperti itu. Kalau misalkan di posisi kayak gitu Kak, gimana sih Kak caranya kita bisa pulih dan keluar dari pemikiran seperti itu? Nah, kembali lagi kalau kita di episode sebelumnya kita bahas tuh, makanya waktu pacaran, waktu lagi PDKT, belak-belakan tuh, ya semuanya indah pada awal-awalnya. Jadi itu fase bukan fase unyu-unyuan, sebenarnya pacaran yang goalnya adalah pernikahan, itu fase dimana kita kenal secara detail. Dan ini kita bahas dulu mundur ya, karena ini penting supaya teman-teman yang masih pacaran pun memahami ini. Jadi jangan buru-buru menikah gara-gara udah disuruh-suruh. Ya, jadi menikah benar-benar karena siap. Jadi orang itu punya manusia itu akan ketahuan aslinya karena 3 hal. Pertama, saat dia lagi bermasalah, saat kamu lagi ada masalah, dan hubungan kamu lagi punya masalah. Keluarnya asli itu kayak langsung keluar aslinya. Jadi kayak misalnya tiba-tiba dia ternyata suka bentak, suka marah-marah, masih awal-awal sih gemoy-gemoy, gemes-gemes, nggak kelihatan itu, terbungkus. Makanya yang di episode sebelumnya kita bahas kan, waktu pacaran bawa orang itu ke lingkungan kamu, buka mata, buka telinga. Nah, supaya waktu nikah kamu udah siap, karena apa yang kita bawa dalam pernikahan itu juga yang akan kita bawa dalam kehidupan pernikahan. Jadi nggak selesai tuh ini luka semua itu yang masih ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu masih kita bawa. Nah, makanya ketika udah mulai masuk kepada pernikahan itu hal yang berbeda lagi. Itu one way ticket. Makanya buat orang-orang yang mungkin akhirnya tadi ya trauma, gimana cara handle, Kak aku udah trauma Kak, aku udah denger orang-orang yang tadi kalau kamu bilang pengacara dia handle kasus perceraian banyak banget. Bahkan sekarang nilai pernikahan itu sudah menurun sekali. Sedangkan kekristenan memandang sebuah pernikahan itu sangat tinggi sekali nilainya, one way ticket. Pernikahan itu sekali seumur hidup, nggak bisa tukar tambah. Itu pernikahan. Nah, untuk orang-orang yang memang yang punya trauma, punya luka akan pernikahan, cara menghandlenya adalah berdamai. Pertama gini, harus menerima lukanya. Setiap perasaan itu perlu kita rangkul. Nah, begini. Kalau aku kalau aku sering ini sama anak ini teman-teman juga bisa praktekkan di rumah. Waktu lagi berdoa, kita harus sadar gini. Tuhan itu bukan hanya ada saat ini dan juga ada di masa depan. Tapi dia juga ada di masa lalu, karena dia adalah Alfa dan Omega. Nah, di momen kita terluka, di momen hati kita lagi trauma, di momen yang dulu itu, kita perlu invite Tuhan lagi di sana. Maksudnya teman-teman bisa bawa lagi, misalnya dalam doa kamu kembali ke masa lalu. Ini cara handle, ya kalau itu treatment untuk orang yang lagi punya luka di pernikahan atau luka apapun ya. Kembali ke masa lalu, bayangkan mungkin waktu itu papa mamanya lagi berantem, tapi lihat di situ, minta sama Tuhan, di momen itu Tuhan di mana? Karena di momen mama papanya berantem, Tuhan di sana sebenarnya. Cuman karena kebohongan yang kita terima atau emosi yang terlalu dominan di momen itu, sehingga kebohongan-kebohongan itu yang kita terima dan kita yakini sebagai kebenaran. Ya udahlah, nggak usah nikah. Papa mama aja kayak gitu, tuh kan kamu nanti dipukul kayak papa, mukulin mama. Kamu nanti akan ditindas. Ngapain kamu nikah? Nah, makanya perlu kembali lagi merangkul perasaan, merangkul secara utuh masa lalu kita, dan biarkan Tuhan memulihkan segalanya. Bawa perasaan kamu, terus bawa itu kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan sembuhkan kita. Jangan sampai sama yang lain-lain. Karena orang, apapun itu, bahkan hubungan pun gak bisa memulihkan kita. Hubungan dengan sesama ya, cuma Tuhan yang bisa memulihkan kita. Ya, kita ini bukan hamba perasaan, kita ini hamba kebenaran. Jadi kita harus submit sama apa yang kebenaran katakan.
Terus dalam prosesnya kita harus menyadari juga bahwa jangan kejar sempurna, perfectionist. Karena terkadang ketika kita nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, aduh, gue masih luka lagi. Kita gampang ngejudge diri kita. Lebih mudah buat diri kita menerima orang lain apa adanya daripada merangkul diri kita. Orang buat salah, buat dosa, kita rangkul. Wah, Tuhan sayang sama lu bro, gua sayang sama lu. Bagaimana dengan diri kita? Waktu kita lagi coba berusaha menyembuhkan luka dan ternyata masih ada lukanya itu, jangan marahin diri kita. Terus bawa kepada Tuhan, aku masih punya luka dalam hubungan. Tuhan pulihkan hatiku. Tuhan pulihkan hatiku. Ya kayak kalau kisah di Lukas 5 ya, Lukas 5 waktu Petrus cari ikan semalaman dia nggak dapat ikan. Terus Tuhan itu datang kepada Petrus, dia nggak suruh ganti danau. Dia nggak suruh ganti perahu, dia nggak suruh ganti jala. Ya, dengan perahu yang sama, di danau yang sama, dengan jala yang sama, yang berbeda adalah pribadinya. Mulai bangkitkan ke dalam diri kita. Yang berantakan itu keluarga gua, bukan gua. Karena Tuhan ada dalam diri gua. Bangkitkan keyakinan itu. Itu harus terus direnungkan. Lama-lama trauma akan pernikahan itu bisa makin mereda, dan juga pada akhirnya hilang. Gitu. Iya sih, aku sepakat sih Kak. Soalnya menurut aku kalau misalkan contohnya dia lihat di keluarganya papanya suka mukulin, tapi itu papanya, bukan dia. Dan kalau misalkan itu sih bagaimana cara kita ngeresponnya. Kalau kita responnya buruk mungkin kita jadi takut, tapi kalau kita responnya baik kita jadinya berpikir bahwa itu pembelajaran bahwa nanti di masa depan saya nggak boleh menjadi orang tua yang benar. Aku setuju sih Kak. Nah, kalau misalkan Kak, dia nggak nikah nih, ini pertanyaan pribadi aku sih. Ini nggak ada di skrip ya guys. Dia nggak nikah karena atau dia sulit untuk menjalin hubungan karena dia tuh terlalu picky gitu. Itu gimana tuh Kak? It's okay to be picky sih buat aku ya, karena sekali lagi kita milih baju aja kita pilih kan, baju aja kita pilih. Jadi picky nggak apa-apa, tapi jangan sampai gini, picky-nya itu bukan ke hal esensi. Pikinya misalnya harus mukanya kayak Lee Min Ho. Ya gak gitulah. Lee Min Ho cuma satu. Ya harus kayak si artis ini. Ya gak bisa kayak gitu. Jadi pikinya harus bersifat esensi. Misalnya dia harus punya karakter yang baik. Dia punya komitmen. Dia punya pandangan akan masa depan yang baik. Pikinya ke area sana. Karena kalau cuma pikir secara look bisa berubah, muka bisa berubah dan bosan kamu lama-lama. Demikian. Jadi nggak apa-apa untuk pikir, tapi dicek lagi pikirnya ke hal mana. Jangan sampai ke pikirnya itu ke bukan hal yang esensi. Hal esensi kan bicara tentang nilai dan prinsip. Nggak apa-apa untuk pikir. Ya jangan sampai pikirnya itu di area misalnya wajah ya. Ketika dia fokus ke wajah, dia udah tutup mata, tutup telinga dengan kelakuannya. Nggak apa-apa Kak, yang penting ganteng. Yang penting Instagram aku bagus ada dia. Yang penting fotonya aku bisa pegang gini loh. Yang di Instagram kan. Yang penting udah keren Kak, aku bisa story mukanya dia. Jangan sampai ke situ, gitu. Oke. Nah, kalau misalkan menurut firman Tuhan sendiri nih Kak tentang pernikahan, apakah semua orang itu ujungnya itu akan menikah ketika menjalankan suatu hubungan? Atau memang ada orang-orang yang dia memang kita nggak menikah Kak, banyak juga orang yang sampai akhir-akhirnya ternyata dia nggak menikah. Nah, kalau firman Tuhan tuh memandang itu gimana sih Kak? Apakah memang kita udah diciptakan berpasang-pasangan nih dari kita lahir? Ada yang memang di Alkitab juga mencatat bahwa ada yang sudah diciptakan menikah, tapi ada juga yang enggak sebenarnya. Jadi bahkan dikasih pilihan juga. Jadi ada yang diciptakan sudah akan menikah berpasangan, tapi ada yang tidak, dan juga ada dikasih kebebasan juga untuk memilih. Ya, diberikan kebebasan untuk memilih untuk sendiri atau enggak. Jadi memang Alkitab itu tidak menyarankan untuk semuanya harus menikah. Tapi yang tadi kembali lagi, jangan sampai nggak menikah yang tadi karena alasan-alasan tadi yang kita sudah bahas, gara-gara takut, gara-gara trauma, gara-gara luka, gara-gara udah nyaman diri sendiri, nggak mau ribet, nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Jangan sampai alasannya itu. Tapi kalau teman-teman sudah sadar bahwa teman-teman sudah hidup dalam Tuhan, udah penuh akan Tuhan, dan teman-teman juga berusaha mencari, karena pasanganmu nggak mungkin langsung datang ke rumahmu ya dengan segala aku mau nikahin kamu, nggak perlu yang namanya usaha. Bahkan kalau aku punya pandangan bahwa jodoh itu sebenarnya bukan di tangan Tuhan. Jodoh itu di tangan kita, tapi di hatinya Tuhan. Gitu. Contoh misalnya gini, bagian Tuhan adalah memperkenalkan kita dengan orang-orang yang sekeliling kita. Bagian kita adalah memilih. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mendidik kita. Makanya waktu kita kenalan, makanya banyak orang, Kak, aku pikir ya jodoh aku, ternyata kita cerai. Mungkin bukan jodoh, mungkin kamu bodoh kali ya. Jadi jodoh
dan bodoh berbeda. Soalnya itu dua hal yang berbeda. Jadi makanya penting waktu kita kenalan berdoa sama Tuhan. Karena jodoh itu di tangan kita, tapi di hatinya Tuhan. Tuhan dia enggak. Makanya buka mata, buka telinga. Di episode sebelumnya kita udah bahas itu. Karakternya bagaimana? Komitmennya seperti apa? Hidup dengan Tuhannya bagaimana? Bahkan cari orang yang lebih sayang Tuhan daripada sayang kamu. Gitu. Dia harus lebih mencintai Tuhan daripada mencintai kamu. Nah, di fase-fase pendekatan, perkenalan, itulah yang harus kita fokus ke arah sana. Jadi memang di situ. Jadi kalau kamu tanya apakah ada yang nggak menikah di Alkitab, ada. Terus apakah ada sebuah pilihan? Ada juga sebuah pilihan untuk tidak menikah. Tapi jangan sampai yang tadi gara-gara luka, trauma, takut, jadi kita buat sebuah pilihan itu. Yang pasti inti dari pernikahan adalah kita mau berdampak dan berbuah hidup dalam rencana Tuhan. Oke, aku dapat banyak insight nih dari Kak Riko hari ini. Jadi kalau misalnya aku ambil nih Kak dari obrolan kita tadi adalah kita jangan pernah takut untuk memulai sesuatu baru, jangan pernah takut untuk menikah, apalagi kalau alasan itu karena kita ngerasa nyaman dengan diri sendiri, karena kita trauma, atau karena kita suka dengan cita-cita kalau ternyata nikah itu nggak seindah itu, karena itu cerita orang. Benar. Dan itu terjadi di masa lalu kalau itu trauma. Dan kita sebagai diri yang utuh di masa yang sekarang, kita harusnya bisa melihat itu menjadi pelajaran ya kan? Untuk kita tidak melakukan hal itu. Yes, bahkan jangan fokus untuk cari yang terbaik, tapi jadi yang terbaik. Itu jauh lebih penting. Nah, kita fokus cari yang terbaik, lupa untuk jadi yang terbaik. Karena waktu kita jadi yang terbaik, Tuhan pasti akan kirim orang yang tepat dan yang terbaik buat kita. Nah, kadang kita lebih fokus cari yang terbaik, bahkan kita lupa untuk memberi yang terbaik atau menjadi yang terbaik. Nah, kalau kita fokus untuk menjadi yang terbaik, one day ada orang-orang yang ninggalin kita karena kita lagi menjadi yang terbaik, berarti dia bukan yang terbaik. Ada yang terbaik yang lain yang sudah Tuhan siapkan buat kita, gitu. Iya, aku sepakat sih Kak. Karena ketika kita jadi yang terbaik, Tuhan pasti juga akan mengirimkan yang sepadan juga untuk kita. Jadi jangan kita pingin, aku jodohnya maunya yang ada di level sini. Kita masih di sini, kita juga harus berusaha biar kita tuh bisa di sini, biar kita ketemu sama jodoh yang kita anggap itu yang terbaik. Benar. Kita. Atau kalau aku tambahin lagi satu gini, kayak adding value ke diri kamu. Jadi letakkan nilai dalam diri kamu. Kayak misalnya kamu ke mall, di mall kan bisa kita bedakan ya, perlakuan orang terhadap barang-barang. Ada yang barang yang diskon, barang yang enggak. Kalau diskon 80% orang seenaknya buka, tapi barang yang enggak diskon atau yang mahal, itu orang hati-hati. Bahkan kalau kita ke salah satu mall di Jakarta juga yang mahal-mahal barang-barangnya, masuk aja kita segan. Karena lihat harganya, oke, 2 digit, oke, mahal kaos doang loh. Tapi ada nggak orang ke sana? Ada. Kenapa mereka ke sana? Karena mereka punya nilai untuk beli barang itu. Sama juga, kalau kita menilai diri kita rendah, itu akan menentukan siapa yang mendekati kita. Tapi kalau kita meletakkan nilai kita berdasarkan apa yang Tuhan lihat dalam diri kita, bahwa darah Yesus mengalahkan segalanya, kita ditebus dengan darah Yesus, kita taruh nilai kita begitu berharga, kita nggak akan sembarangan cari pasangan. Kita mau cari orang yang benar memperlakukan kita seperti dia memperlakukan Kristus. Wah, berarti aku udah catat nih, Hinta, kalau aku cari jodoh jangan bodoh. Jangan bodoh. Itu paling penting. Iya. Tuhan. Jadi kalau ditaat Tuhan, dia kan taatnya firman Tuhan. Gak mungkin lah dia nyakitin aku. Jadi guys, di episode kali ini aku tuh mau kasih pesan nih buat teman-teman. Jangan pernah takut untuk menikah dan jangan pernah takut kalau misalnya nanti nikah dapat yang gak terbaik, selama kita juga berusaha jadi yang terbaik. Itu dia. Pasti itu juga akan menerima yang baik. Oh, luar biasa. Maaf ya, kadang tuh gak terasa tersayangin kan sama aku. Enggak dong. Oke guys, makasih ya Kak udah nemenin aku di episode kali ini. Kita udah bahas nih tema Valentine kita di episode yang kedua, yaitu adalah kenapa sih harus nikah? Ya harus sih kalau misalkan memang kita udah waktunya, udah dapat juga, kenapa ditunda-tunda? Kalau di Alkitab kan kita juga disuruh untuk memenuhi isi bumi dan beranak pinak. So, apa yang lagi? Oke, makasih banyak ya Kak Riko udah nemenin aku hari ini, dan makasih juga ya untuk audiens. Mana dong tepuk tangannya? Harus diingetin gimmicknya. Oke, next episode nih Kak, kita tuh akan bahas tentang cinta-cintaan lagi karena masih Valentine, tapi tuh ini dia tuh bukan karena nggak mau nikah, bukan karena maksudnya, tapi dia udah dapet, tapi dia punya perbedaan nih sama pasangannya. Yang pasti perbedaan kelamin ya harus ada ya. Iya, itu berbahaya kalau tidak ya. Kalau nggak beda itu saya juga bingung. Apa? Topik sendiri tuh ya, topik sendiri kalau itu. Jadi guys, kalau yang kira-kira nih sekarang lagi menjadi hubungan tapi ada banyak perbedaan yang mungkin menghambat hubungannya, boleh tetap stay tune di YouTube kita.
dan tungguin episode selanjutnya. Dan kalau kalian penasaran sama pembahasannya, jangan lupa nih, biar gak ketinggalan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau bisa bunyiin loncengnya, jadi kalau misalnya kita upload, kalian langsung bisa nonton deh. Oke, kalau gitu terima kasih guys, selamat Valentine dan sampai ketemu lagi. Dah.